Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang spektrofotometer massa atau MS yang disusun oleh Tarisa Wijayanti, Zul Aidatul Fajriah Nurmawati, Robiul Sania, Fatwa Dewangga, dan Adinda Alivia. Yang pertama, topik pembahasan yaitu ada pengertian, fungsi, spesifikasi alat, bagian spektrofotometer, analisis dan proses dalam analisis, sistem kerja, kelebihan kelemahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama pengertian. Pengertian spektroskopi massa merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui massa molekul atau MRMIS berdasarkan pada pengubahan komponen sampel menjadi ion-ion gas dan memisahkannya berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan melalui benturan dengan elektron yang berenergi tinggi. Yang kedua ada fungsi. Fungsi untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui komposisi unsur dari bahan sehingga diketahui berat dan rumus molekul. 2. Untuk menentukan perbandingan isotip atom dalam suatu sampel. 3. Untuk menentukan struktur dari komponen permukaan padatan. 4. Untuk mengetahui rumus molekul tanpa melalui analisis unsur. Kemudian ketiga, spesifikasi alat, yaitu pengionan sampel, pemisahan ion, pendeteksi ion yang terbentuk. Ya, urutannya seperti yang ada di gambar tersebut. Kemudian yang keempat ada bagian spektrofotometer massa. Yang pertama, sistem penanganan cuplikan, yaitu memasukkan cuplikan mikromanometer untuk menentukan jumlah cuplikan yang masuk ke dalam alat. Yang kedua, ruang pengionan dan pemercepatan, memperoleh spektrum medan magnet pada tabung penganalisis atau tegangan mempercepat antara lubang pemercepat pertama dan kedua yang diubah-ubah. Yang ketiga, tabung penganalisis dan magnet. Keempat, pengumpulan ion dan penguat. Kelima, pencatatan. Kemudian yang kelima ada analisis dan proses dalam analisis, yaitu sampel, ion resource, mass analisis, kemudian detektor, data analisis. Kemudian ada analisis dan proses dalam analisis. Ionisasi, atom ionisasi dengan mengambil satu atau lebih elektron supaya terbentuk ion positif. Setelah berdekatan molekul dengan elektron yang berkekuatan 70 F akan diserap oleh molekul dan terjadi pendorongan ionisasi dengan cara pembebasan satu elektron serta orbital ikatan dan tidak ikatan. Kemudian percepatan, tahap di mana ion-ion dipercepat agar energi kinetiknya sama. Pembelokan ion-ion dibelokkan dengan menggunakan medan magnet berdasarkan massa dan besarnya muatan positif dari ion. Kemudian pendeteksian, sinar-sinar ion yang melintas di dalam mesin deteksi secara elektrik, hasil ion dan fragmentisasi yang terjadi di dalam ruang sumber ion akan masuk ke dalam analisator karena adanya pengaruh elektroda penolak. Kemudian yaitu sistem kerja. Untuk sistem kerja sendiri ada injeksi, ionisasi, akselerasi, pembelokan, deteksi, seperti yang ada di gambar. Kemudian kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yang pertama dapat diaplikasikan untuk semua senyawa volatil. Kedua, dapat menghasilkan spektrum massa. 3, fragmentasi menyediakan informasi struktur. 4, spektrum massa dapat dicari. 5, cepat dan mudah. Kemudian kelemahan, satu, sampel harus secara termal mudah menguap dan stabil. 2, molekul ion lemah atau tidak ada senyawa. 3, hanya dapat menganalisis senyawa dengan berat molekul rendah. 4, informasi strukturnya terbatas. 5, protein harus murni dan mudah terkontaminasi. Kemudian kesimpulan, spektroskopi massa merupakan sebuah alat yang memiliki metode analisis yang digunakan untuk mengetahui massa molekul, menentukan struktur dari komponen, dan mengetahui rumus molekul. Metode yang digunakan adalah pengikatan sampel, penambahan ion, dan pendeteksian ion yang terbentuk. Kemudian analisis spektroskopi massa adalah ionisasi, percepatan, pembelokan ion-ion, dan pendeteksian. Yang ketiga adalah pemanfaatan spektroskopi bertujuan untuk menghasilkan spektrum massa dan fleksibel, digunakan untuk semua senyawa volatile. Hanya saja metode ini cenderung mudah mengalami penguapan dan molekul ion yang dihasilkan lemah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih.